Sahabat jiwa, izinkan aku mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Mengapa orang-orang yang memiliki hati yang berbeda, pandangan yang lebih dalam, dan jiwa yang terasa terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi, justru sering menghadapi kesulitan finansial? Pertanyaan ini tidak hanya milikmu. Pertanyaan ini adalah gema yang hidup di dada banyak jiwa terpilih di luar sana. Dan mungkin kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Ada sebab mengapa telingamu menangkap suara ini. Ada maksud mengapa hatimu memilih untuk tetap mendengarkan. Sebelum kita masuk lebih jauh, aku ingin berterima kasih. Terima kasih karena sudah mendukung. Terima kasih karena masih hadir. Terima kasih karena terus berjalan di jalan sunyi yang tidak semua orang mampu tempuh. Kehadiranmu bukan angka, bukan sekadar nama, tapi doa yang hidup. Sebuah energi yang menyatukan kita di ruang ini. Aku ingin kau tahu engkau penting, engkau dilihat, engkau bernilai. Mari kita tarik napas bersama, perlahan. Rasakan udara yang masuk, rasakan udara yang keluar. Biarkan dirimu hadir sepenuhnya di sini. Karena yang kita bicarakan bukan sekadar materi, bukan sekadar uang, tapi makna hidup yang tersembunyi di dalam setiap detik ujian. Sahabat, banyak jiwa terpilih merasa terasing dalam dunia yang serba cepat, dunia yang sibuk menghitung angka. Mereka merasa tertinggal karena tidak punya cukup untuk bersaing, atau merasa gagal karena dompet mereka tidak sejalan dengan mimpi mereka. Tapi aku ingin kita melihat lebih dalam. Bukankah sering kali ketika seseorang dipilih untuk sebuah peran besar dalam hidupnya, ia akan dibawa melewati jalan yang penuh kerikil terlebih dahulu? Pernahkah kau merasakan betapa sulitnya meminta bantuan meski kebutuhanmu mendesak? Pernahkah kau merasa betapa hancurnya hati ketika ingin memberi tapi tidak punya apa-apa di tanganmu? Itu bukanlah tanda kegagalan. Itu bukanlah tanda bahwa engkau tertinggal. Itu adalah proses, sebuah gerbang yang hanya jiwa-jiwa kuat yang bisa lewati. Disinilah aku ingin mengajakmu masuk ke dalam diri. Bayangkan dirimu duduk di tepi danau yang tenang. Airnya jernih memantulkan langit. Lalu kau lihat wajahmu sendiri di permukaan air itu. Pertanyaannya sederhana. Apakah wajah itu hanya dihargai dengan angka, dengan kertas, dengan emas? Ataukah wajah itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar? Sesuatu yang bahkan tidak bisa dibeli dunia sekalipun? Sahabat jiwa, mari kita bicara tentang rasa. Orang-orang terpilih seringkali diberi rasa yang lebih tajam daripada yang lain. Mereka bisa merasakan kesedihan orang lain, memahami beban tanpa harus dijelaskan, dan menanggung luka bahkan tanpa suara. Tapi di sisi lain, rasa ini membuat mereka seringkali tidak cocok dengan sistem dunia yang dingin. Sistem yang menilai manusia dari saldo, dari harta, dari capaian duniawi. Dan di titik ini, engkau mungkin bertanya dalam hati, mengapa harus aku? Mengapa bukan orang lain? Mengapa aku harus merasakan semua ini? Jawaban itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang dengan sunyi. Ia datang dalam bisikan lembut yang mengatakan, engkau dipilih bukan untuk menikmati kemewahan semata, tapi untuk menghidupi makna. Engkau dipisahkan dari kesibukan dunia agar bisa mendengar suara jiwa. Sahabat, aku ingin kau renungkan. Apa arti kelimpahan? Banyak yang berkata kelimpahan berarti uang yang melimpah. Tapi tidakkah engkau lihat? Ada orang-orang dengan harta yang berlimpah tapi hatinya kosong, tidak damai. Selalu haus meski sudah minum berkali-kali. Dan ada juga jiwa yang sederhana, tapi wajahnya berseri, dadanya lapang, tidurnya nyenyak, cintanya cukup. Aku tidak mengatakan bahwa uang tidak penting. Kita semua tahu dunia ini bergerak dengan nilai tukar, dan kebutuhan harus dipenuhi. Tapi ada lapisan yang lebih dalam dari sekadar itu. Jiwa terpilih diuji bukan untuk membuatnya menderita, melainkan untuk mengajarinya bahwa ada harta yang lebih tinggi daripada uang. Harta itu adalah kesadaran, kebijaksanaan, keikhlasan, dan kekuatan untuk tetap berdiri, meski dunia menekan dari segala sisi. Sekarang mari kita berhenti sejenak. Tarik napas sekali lagi. Rasakan apa yang ada di dadamu. Rasakan apakah di sana ada luka. Apakah di sana ada kerinduan? Biarkan itu hadir. Jangan buru-buru menolaknya. Karena setiap luka membawa pesan, dan setiap kerinduan adalah tanda bahwa jiwamu masih hidup, masih bergetar, masih mencari jalan pulang. Sahabat jiwa, aku ingin mengajakmu menyadari sesuatu. Kehidupan ini seringkali memisahkan yang dipilih dari kenyamanan agar ia bisa tumbuh. Pohon yang paling kuat adalah pohon yang akarnya menembus tanah paling keras. Dan jiwa yang paling bercahaya adalah jiwa yang pernah menapaki kegelapan terdalam. Kesulitan finansial bukanlah akhir. Ia hanyalah sebuah lorong.
Dan lorong itu mengarah pada cahaya. Kau mungkin merasa sekarang masih berada di tengah lorong. Kau mungkin masih berjalan dengan langkah tertatih, mencari-cari cahaya di ujung sana. Tapi percayalah, langkahmu bukan sia-sia. Bahkan ketika kau jatuh, kau tetap bergerak. Bahkan ketika kau menangis, kau tetap belajar. Bahkan ketika dompetmu kosong, hatimu tetap berdenyut, tetap menyimpan nyala yang tidak bisa dipadamkan oleh dunia. Aku ingin kau tahu bahwa engkau tidak kebetulan mendengar narasi ini. Kehadiranmu di sini adalah bagian dari perjalananmu. Ada sebab mengapa telingamu mendengar kata-kata ini. Mungkin ini adalah cara semesta untuk mengingatkanmu bahwa engkau tidak sendirian, bahwa setiap ujian yang engkau lalui sudah ada maknanya, meski kau belum melihatnya dengan jelas hari ini. Terima kasih karena kau hadir. Terima kasih karena kau memilih untuk terus mendengarkan. Terima kasih karena kau mau membuka hatimu. Meski dunia seringkali membuatmu lelah, dukunganmu adalah cahaya bagi perjalanan ini. Dan aku percaya kita akan terus berjalan bersama. Sekarang izinkan aku menutup bagian pertama ini dengan sebuah ajakan. Sahabat jiwa, mari kau tanyakan pada dirimu sendiri. Apa arti keberlimpahan bagimu? Apakah hanya angka yang bisa habis ataukah sesuatu yang lebih luas yang bisa memenuhi jiwamu? Simpan pertanyaan itu dalam hatimu. Karena pada bagian berikutnya, kita akan berjalan lebih jauh, menyelami makna-makna tersembunyi yang hanya bisa disentuh oleh jiwa-jiwa terpilih sepertimu. Sahabat jiwa, kita telah membuka pintu pada bagian sebelumnya. Kita sudah menyadari bahwa ada sebab mengapa jiwa-jiwa terpilih sering ditempa dengan kesulitan finansial. Kini, mari kita berjalan lebih dalam. Mari kita menyelami makna yang sering tersembunyi di balik ujian itu. Karena di dalam setiap kekurangan, ada harta yang tidak kasat mata. Ada pelajaran yang hanya bisa dibaca oleh hati yang tenang. Terlebih dahulu, izinkan aku mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas dukunganmu, atas kehadiranmu yang tidak pernah aku anggap remeh. Kau yang mendengar ini sekarang, bukanlah pendengar kebetulan. Kau adalah bagian dari perjalanan ini. Energi yang kita bagikan di ruang ini bukanlah angka, bukan sekadar tontonan. Ini adalah doa yang terucap dalam diam, sebuah ikatan batin yang menyatukan kita dalam sunyi. Sekarang mari kita masuk perlahan. Tarik napas, rasakan udara masuk, dan keluarkan dengan perlahan. Biarkan tubuhmu rileks, biarkan hatimu tenang. Karena untuk memahami makna kesulitan finansial bagi jiwa terpilih, kita perlu keheningan. Kita perlu ruang agar kata-kata ini tidak hanya berhenti di telinga, tapi menembus ke dalam dada. Ujian sebagai penjaga jiwa sahabat. Pernahkah kau bertanya-tanya, mengapa engkau diberi visi besar tetapi jalannya terasa sempit? Mengapa hatimu penuh dengan impian yang indah, tapi kakimu justru terikat oleh keterbatasan materi? Itu karena jiwa-jiwa terpilih tidak bisa tumbuh dalam jalan yang mudah. Jika segala sesuatu datang terlalu cepat, jiwa akan mudah terbuai. Jika kemewahan datang terlalu dini, makna akan hilang di tengah pesta. Maka kesulitan finansial bukanlah hukuman, ia adalah penjaga. Penjaga yang memastikan engkau tetap rendah hati, tetap sadar, tetap dekat dengan sumber kehidupan. Bayangkan jika engkau memiliki segalanya sejak awal, apakah kau akan tetap belajar bersabar? Apakah kau akan tetap menghargai rezeki kecil yang datang di tanganmu? Apakah kau akan tetap berdoa dengan air mata yang tulus? Atau kau akan merasa mampu berdiri sendiri, tanpa membutuhkan siapapun, bahkan tanpa mengingat siapa yang memberi hidup? Kesulitan itu adalah pagar. Ia menjaga agar langkahmu tidak salah jalan. Ia mengingatkanmu bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar angka. Ujian sebagai guru kesadaran. Sahabat, mari kita lihat dari sisi lain. Ketika dompet kosong, kau belajar tentang arti syukur. Ketika tak ada yang bisa kau beli, kau belajar tentang arti cukup. Ketika kau merasa tak mampu memberi dengan uang, kau belajar memberi dengan hati, dengan doa, dengan perhatian. Bukankah itu adalah pelajaran kesadaran yang dalam? Bahwa nilai manusia tidak diukur dari berapa banyak ia bisa menghamburkan, melainkan berapa banyak ia bisa mencintai dengan tulus. Aku ingin kau renungkan, ketika seseorang kehilangan uang, ia merasa kehilangan segalanya. Tapi ketika ia kehilangan jiwa, kehilangan arah, kehilangan ketenangan, bukankah itu jauh lebih menyakitkan? Ujian finansial hadir untuk menata kembali urutan nilai dalam hidupmu, agar engkau sadar bahwa uang penting tapi bukan segalanya, bahwa jiwa lebih utama daripada harta. Ujian sebagai jalan kekuatan sahabat jiwa, jiwa-jiwa terpilih sering ditempa lebih keras daripada yang lain.
Mengapa? Karena mereka disiapkan untuk tugas yang lebih besar. Bayangkan seorang prajurit. Prajurit biasa dilatih seadanya, tapi prajurit khusus, prajurit pilihan, ditempa dengan latihan yang lebih berat, lebih menyakitkan, lebih lama. Apakah itu karena mereka dibenci? Tidak. Justru karena mereka dibutuhkan di medan yang lebih sulit. Demikian pula engkau. Kesulitan finansialmu adalah latihan yang membentuk mentalmu agar kuat. Ia mengajarmu untuk tetap berdiri meski dunia menolak. Ia membuatmu tangguh ketika orang lain menyerah. Pernahkah kau perhatikan jiwa yang sudah biasa hidup dalam kelimpahan seringkali rapuh ketika menghadapi kesulitan, tapi jiwa yang terbiasa ditempa oleh kekurangan, ia akan tetap tenang ketika badai datang. Itulah mengapa jiwa-jiwa terpilih ditempatkan dalam jalan yang penuh keterbatasan, karena kelak mereka harus menjadi cahaya bagi yang lain. Ujian sebagai panggilan untuk dekat, kesulitan finansial juga seringkali menjadi panggilan untuk mendekat. Mendekat kepada siapa? Kepada sumber kehidupan itu sendiri. Ketika segala cara duniawi terasa buntu, ketika usaha tak kunjung membuahkan hasil, ketika bantuan manusia tak lagi ada, apa yang tersisa? Hanya doa, hanya hubungan dengan Yang Maha. Dan disitulah jiwa menemukan kekuatan sejatinya. Disitulah jiwa sadar bahwa rezeki bukan semata angka yang ditransfer, bukan semata gaji yang diterima, melainkan nafas yang masih berhembus, kesehatan yang masih ada, langkah yang masih mampu berjalan, cinta yang masih menghangatkan. Semua itu adalah rezeki, meski sering tidak kita sadari. Kesulitan finansial memaksa kita untuk melihat kembali hal-hal sederhana yang sudah kita miliki, memaksa kita untuk bersyukur, bahkan atas hal-hal kecil. Dan dari rasa syukur itu lahirlah kekuatan untuk bertahan. Mengajak masuk ke dalam diri sahabat jiwa, aku ingin mengajakmu kembali melihat ke dalam. Tutup matamu sejenak, rasakan tubuhmu, rasakan hatimu, tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar kau butuhkan? Apakah benar uang adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sebenarnya sedang kau cari? Bayangkan dirimu berdiri di sebuah padang luas. Tidak ada siapa-siapa, hanya engkau dan langit yang luas. Tidak ada uang di tanganmu, tidak ada harta di sekitarmu. Yang tersisa hanyalah dirimu, nafasmu, dan hatimu. Apakah kau masih merasa berharga? Apakah kau masih bisa tersenyum? Apakah kau masih bisa merasa hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk mengguruimu, melainkan untuk mengingatkan bahwa nilai sejati tidak pernah ditentukan oleh benda. Nilai sejati selalu datang dari dalam. Berinteraksi dengan jiwa-jiwa yang mendengar sahabat, aku tahu, di antara kalian yang mendengar ini, ada yang sedang berada di titik paling rendah, ada yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada yang sedang berusaha membayar hutang, ada yang mungkin merasa kalah karena mimpinya terhalang oleh uang. Aku ingin kau tahu, engkau tidak sendirian. Banyak jiwa lain di luar sana merasakan hal yang sama. Dan saat ini kita sedang terhubung dalam ruang ini. Rasakan energi itu. Rasakan bahwa kau bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita semua berjalan di jalan yang sama, meski dengan langkah yang berbeda. Tulis dalam hatimu, sahabat. Aku sedang ditempa. Aku sedang dilatih. Aku sedang dibentuk menjadi versi terbaik dari diriku. Dan aku akan melewati ini. Menyambung alur sahabat jiwa. Kesulitan finansial bukanlah akhir. Ia adalah bagian dari jalan. Ia adalah batu pijakan, bukan batu sandungan. Dan setiap kali kau berhasil melaluinya, kau semakin kuat, semakin bijak, semakin bercahaya. Ingatlah, engkau tidak kebetulan mendengar ini. Kehadiranmu di sini adalah tanda bahwa engkau dipanggil untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Engkau bukan sekadar tubuh yang berlari mencari uang. Engkau adalah jiwa yang terpilih yang sedang ditempa agar kelak engkau mampu memberi cahaya, bahkan ketika dunia gelap. Terima kasih sahabat karena kau tetap bersama. Terima kasih karena kau mau membuka hatimu. Terima kasih karena dukunganmu membuat narasi ini bisa terus hidup. Aku percaya setiap kata yang sampai padamu akan menemukan tempatnya. Dan pada bagian berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan melihat bagaimana jiwa-jiwa terpilih bisa menemukan jalan kembali pada cahaya, meski berjalan di tengah keterbatasan. Bagaimana keterbatasan bukanlah belenggu, melainkan kunci menuju kebebasan yang sejati. Mari kita simpan dulu perenungan ini di dada. Mari kita biarkan ia bernafas di dalam diri kita. Karena perjalanan kita belum selesai, kita masih akan berjalan bersama, menuju kesimpulan yang akan membuka mata,
bahwa jiwa terpilih tidak pernah benar-benar kekurangan. Ia hanya sedang ditempa agar kelak ia bisa benar-benar bercahaya. Sahabat jiwa, kita telah sampai pada bagian terakhir dari perjalanan kita kali ini. Pada bagian pertama, kita membuka pintu kesadaran, menyadari bahwa orang-orang terpilih seringkali melewati jalan sempit berupa kesulitan finansial. Pada bagian kedua, kita menyelami makna tersembunyi di balik ujian itu. Sebagai penjaga jiwa, sebagai guru kesadaran, sebagai jalan kekuatan, dan sebagai panggilan untuk dekat dengan sumber kehidupan. Dan kini, di bagian ketiga ini, kita akan melangkah menuju jalan pulang, menuju pemahaman yang lebih luas, bagaimana keterbatasan bukanlah belenggu, melainkan kunci yang membuka pintu kebebasan sejati. Sebelum kita mulai lebih jauh, izinkan aku mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas kehadiranmu yang tidak pernah aku anggap kebetulan. Terima kasih karena engkau masih bersama, mendengar dengan hati, merasakan setiap kata, dan menyalakan cahaya dalam dirimu sendiri. Kehadiranmu adalah doa yang berjalan. Kehadiranmu adalah energi yang nyata. Dan aku percaya engkau datang ke sini bukan tanpa maksud. Tarik napas perlahan. Hembuskan dengan tenang. Biarkan tubuhmu rileks, biarkan hatimu terbuka. Karena kata-kata ini tidak untuk menggurui, tidak untuk menghakimi, melainkan untuk menemani. Seperti doa yang dibisikkan ke telinga jiwa, lembut, sederhana namun dalam. Keterbatasan, bukan belenggu. Sahabat jiwa, mari kita renungkan. Selama ini dunia sering memandang keterbatasan sebagai belenggu. Jika kau tidak punya uang, kau dianggap tidak berdaya. Jika kau tidak punya harta, kau dianggap tidak berharga. Jika kau tidak punya materi, kau dianggap tidak punya masa depan. Pandangan ini menekan, membuat banyak jiwa merasa gagal sebelum benar-benar mencoba. Tapi benarkah keterbatasan adalah belenggu? Ataukah keterbatasan adalah ruang kosong yang sebenarnya bisa kita isi dengan sesuatu yang lebih bernilai? Bayangkan sebuah kanvas putih. Banyak orang takut melihatnya karena kosong, karena belum ada apa-apa. Tapi bagi seorang seniman, kanvas kosong adalah kesempatan. Kesempatan untuk melukis, kesempatan untuk mencipta. Demikian pula keterbatasan. Ia memberi ruang agar kita bisa menulis kisah baru. Ia memberi ruang agar kita bisa melahirkan kekuatan dari dalam diri. Keterbatasan finansial bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah bentuk lain dari latihan. Latihan untuk menciptakan, latihan untuk mencari cara, latihan untuk menemukan potensi yang sebelumnya tersembunyi. Kekuatan dalam sunyi sahabat, jiwa-jiwa terpilih sering belajar tentang kekuatan bukan di tengah keramaian, melainkan di dalam sunyi. Ketika dunia sepi, ketika tangan kosong, ketika bantuan tidak datang, barulah kau menemukan bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang tetap hidup. Itulah kekuatan. Kekuatan itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditukar dengan emas, tidak bisa diukur dengan angka. Ia tumbuh dari kesabaranmu, menanggung hari-hari sulit. Ia tumbuh dari keyakinanmu bahwa ada cahaya di balik kegelapan. Ia tumbuh dari setiap doa yang kau panjatkan dengan tulus bahkan ketika kau merasa tak ada yang mendengar. Inilah harta sejati jiwa-jiwa terpilih, kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Kekuatan untuk tetap berdiri meski dunia runtuh, kekuatan untuk tetap percaya meski jalan gelap, kekuatan untuk tetap memberi senyum meski hatimu penuh luka. Uang sebagai alat, bukan tujuan sahabat jiwa. Mari kita bicara tentang uang dengan jujur. Uang memang penting. Dengan uang kita bisa makan, kita bisa berobat, kita bisa membantu orang lain. Tapi seringkali dunia menjadikan uang sebagai tujuan akhir, bukan alat. Padahal jiwa-jiwa terpilih tahu bahwa uang hanyalah alat. Ia bukan penguasa, ia bukan penentu nilai sejati. Jiwa yang terpilih belajar untuk tidak menuhankan uang, meski ia menghargai keberadaannya. Jiwa yang terpilih belajar untuk tetap tegak meski uangnya sedikit, karena ia tahu hidup lebih luas daripada angka-angka. Di titik ini, sahabat, aku ingin kau tanyakan pada dirimu, apakah kau sedang mengejar uang sebagai tujuan? Ataukah kau
sedang belajar menggunakannya sebagai alat untuk sesuatu yang lebih bermakna. Jalan pulang. Kembali ke dalam sahabat, kesulitan finansial seringkali membawa kita kembali ke dalam. Dunia luar mungkin bising, penuh tuntutan, penuh perbandingan. Tapi di dalam dirimu ada ruang sunyi yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Di ruang itu, kau bisa menemukan damai, meski dompetmu kosong. Di ruang itu, kau bisa menemukan kekuatan, meski dunia meremehkan. Di ruang itu, kau bisa merasakan kelimpahan, meski harta tidak banyak. Jalan pulang bagi jiwa terpilih bukanlah kembali pada harta yang banyak, melainkan kembali pada hati yang penuh. Bukan kembali pada rekening yang besar, melainkan kembali pada jiwa yang lapang. Ketika kau sudah menemukan itu, maka dunia luar tidak lagi bisa mengikatmu. Kau bisa memiliki uang, tapi uang tidak memiliki dirimu. Kau bisa hidup dalam kelimpahan, tapi tidak terikat pada kelimpahan itu. Kau bisa berbagi, bukan karena kau punya banyak, tapi karena hatimu tidak kekurangan. Interaksi dengan jiwa yang mendengar. Sahabat jiwa, aku ingin mengajakmu merasakan ini. Pejamkan matamu sejenak. Bayangkan dirimu sedang duduk di bawah langit malam. Bintang-bintang bertaburan. Udara sejuk, sunyi menyelimuti. Tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar aku cari dalam hidup ini? Apakah hanya harta? Apakah hanya angka? Atau aku sebenarnya sedang mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa membuat hatiku damai? Tuliskan jawabannya di dalam hatimu. Rasakan kejujuran itu, karena jawaban itu adalah cermin dari jalanmu. Dan jika jawabanmu adalah damai, maka percayalah, jalan itu bisa kau temukan bahkan dalam keterbatasan. Karena damai tidak perlu menunggu uang. Damai lahir dari penerimaan, dari rasa cukup, dari keyakinan bahwa kau sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar. Hidup sebagai doa yang berjalan, sahabat. Ketika jiwa terpilih melewati keterbatasan, sebenarnya ia sedang diundang untuk hidup sebagai doa yang berjalan. Setiap langkahmu adalah doa. Setiap sabarmu adalah doa. Setiap senyummu di tengah kekurangan adalah doa. Dan doa-doa itu tidak pernah hilang. Mereka tersimpan, mereka terhitung, mereka akan kembali padamu dalam bentuk yang mungkin tidak kau duga. Kesulitan finansial bukan untuk menjatuhkanmu. Ia untuk mengajarkanmu bahwa hidup bukan sekadar soal angka. Hidup adalah soal makna. Soal hubunganmu dengan dirimu sendiri, dengan orang lain, dengan Yang Maha. Menyambung kesimpulan. Sahabat jiwa, mari kita rangkum perjalanan ini. Orang-orang terpilih sering menghadapi kesulitan finansial karena mereka dijaga agar tidak terbuai pada dunia. Mereka diajari tentang kesadaran yang lebih tinggi. Mereka ditempa agar kuat. Mereka dipanggil untuk lebih dekat pada sumber kehidupan. Mereka diarahkan untuk menemukan kelimpahan sejati yang tidak bisa dibeli oleh uang. Kesulitan ini bukanlah akhir, ia hanyalah jalan yang harus dilewati sebelum cahaya ditemukan. Dan engkau, ya engkau yang sedang mendengar ini, adalah bagian dari jalan itu. Engkau tidak kebetulan singgah di sini. Engkau dipanggil untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Jiwa terpilih yang sedang ditempa, bukan jiwa gagal yang ditinggalkan. Terima kasih sahabat, atas dukunganmu, atas hatimu, atas keberanianmu untuk terus berjalan. Kita sudah sampai pada penghujung narasi ini, tapi perjalanan jiwamu masih panjang. Ingatlah, engkau tidak pernah sendirian. Ada banyak jiwa lain yang juga sedang ditempa, dan kita semua terhubung dalam cahaya yang sama. Maka jangan berhenti, jangan menyerah, jangan menilai dirimu dari angka yang ada di rekeningmu. Nilailah dirimu dari cahaya yang ada di dalam dadamu, karena itu harta yang sesungguhnya. Mari kita akhiri dengan doa dalam sunyi. Semoga langkahmu ringan, semoga hatimu lapang, semoga keterbatasanmu berubah menjadi kekuatan, dan semoga engkau mengerti bahwa engkau tidak pernah benar-benar kekurangan. Engkau hanya sedang dilatih, agar kelak engkau benar-benar bersinar. Sahabat jiwa, kita telah berjalan jauh bersama. Dari awal kita membuka pertanyaan mengapa jiwa-jiwa terpilih sering menghadapi kesulitan finansial, lalu kita menyingkap makna-makna tersembunyi yang tersimpan di balik ujian itu, dan kini
Tibalah kita di akhir perjalanan ini, sebuah kesimpulan, sebuah rangkuman, sebuah doa yang bisa kita bawa pulang ke dalam diri kita masing-masing. Izinkan aku kembali berterima kasih. Terima kasih untuk kehadiranmu. Terima kasih untuk dukunganmu. Terima kasih untuk kesediaanmu mendengarkan dengan hati. Kau yang ada di sini bukan kebetulan. Kau adalah bagian dari narasi ini. Kau adalah bagian dari energi yang kita bangun bersama. Kehadiranmu adalah doa dan doa itu nyata. Tarik napas dalam. Hembuskan perlahan. Rasakan kehadiranmu sepenuhnya di sini. Karena kesimpulan ini bukan sekadar kata-kata, melainkan pintu untuk kembali pulang pada cahaya yang selalu ada di dalam dirimu. 1. Kesulitan bukanlah kegagalan. Hal pertama yang perlu kita tanamkan dalam hati adalah ini. Kesulitan finansial bukan berarti kegagalan. Dunia mungkin mengukur keberhasilan dengan harta, dengan angka, dengan simbol-simbol yang bisa dilihat mata, tapi jiwa tidak diukur dengan cara itu. Jiwa punya ukurannya sendiri. Sahabat, engkau yang sedang mendengarkan ini mungkin sedang berjuang, mungkin sedang menahan lapar, mungkin sedang mencari jalan, mungkin sedang menghadapi hutang atau kebutuhan yang terasa tak sanggup dipenuhi. Aku ingin kau tahu, engkau tidak gagal. Engkau hanya sedang ditempa. Engkau hanya sedang melalui fase yang memang harus ada dalam perjalananmu. Pernahkah kau melihat seorang pandai besi? Untuk membuat pedang yang tajam, ia harus membakar besi dalam api. Ia harus memukulnya berulang kali. Ia harus melenturkannya hingga sempurna. Begitu juga dengan jiwamu. Api ujian finansial itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu. 2. Uang penting, tapi bukan segalanya. Mari kita jujur, uang memang penting. Kita hidup di dunia yang bergerak dengan nilai tukar. Kita butuh uang untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi uang bukanlah segalanya. Banyak orang memiliki harta melimpah, tapi hatinya gelisah. Banyak orang memiliki uang berlebih, tapi jiwanya kosong. Banyak orang mampu membeli segalanya, tapi tetap merasa kurang. Bukankah itu tanda bahwa uang hanya bisa memenuhi kebutuhan fisik, tapi tidak bisa mengisi kekosongan jiwa? Sahabat, jiwa terpilih sering dipisahkan dari kelimpahan materi di awal perjalanan agar ia tidak lupa bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan, agar ia tidak menuhankan uang, tapi tetap menempatkannya sebagai pelayan, bukan penguasa. Itu dia. Jiwa terpilih ditempa untuk misi yang lebih besar. Kesulitan finansial bagi jiwa terpilih bukan tanpa alasan. Latihan untuk sabar, latihan untuk kuat, latihan untuk tetap percaya meski dunia tampak gelap, karena kelak jiwa ini akan membawa cahaya untuk orang lain. Bayangkan seorang guru. Guru yang baik bukan hanya mengajar dari buku, tapi dari pengalaman hidup. Demikian pula dengan jiwa-jiwa terpilih. Mereka harus melewati jalan yang sulit, agar kelak ketika mereka berbicara dari pengalaman, dari luka yang sudah mereka lalui, dari kekuatan yang nyata. Mungkin saat ini engkau belum melihat makna penuh dari perjalananmu, tapi percayalah, setiap air mata yang jatuh, setiap kesulitan yang kau lalui, sedang membentukmu menjadi seseorang yang lebih bijak, lebih kuat, lebih bercahaya. Minta, jalan pulang selalu ada di dalam diri sahabat. Kesimpulan terpenting dari perjalanan ini adalah, jalan pulang selalu ada di dalam dirimu. Dunia luar mungkin bising, dunia luar mungkin menekan, dunia luar mungkin menilai dirimu dari harta, dari simbol, dari hal-hal yang fana. Tapi di dalam dirimu ada ruang sunyi yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Di ruang itu, kau bisa menemukan damai, meski dompetmu kosong. Di ruang itu kau bisa menemukan kekuatan meski dunia meremehkan. Di ruang itu, kau bisa merasakan kelimpahan meski materi terbatas. Jiwa terpilih selalu dipanggil untuk kembali ke ruang itu, karena di sanalah ia menemukan siapa dirinya sebenarnya. Di sanalah ia ingat bahwa ia bukan sekadar tubuh yang berlari mengejar dunia. Ia adalah jiwa, cahaya, doa yang berjalan. 5. Interaksi dengan hati yang mendengar. Sahabat jiwa, aku ingin mengajakmu berinteraksi dengan dirimu sendiri. Tutup matamu sejenak. Rasakan dadamu. Rasakan napasmu. Tanyakan dengan jujur, apa yang benar-benar aku butuhkan? Apakah aku hanya butuh uang? Ataukah aku sebenarnya merindukan rasa aman, rasa dicintai, rasa damai? Jawaban itu akan datang dengan lembut, dan ketika ia datang simpanlah di hatimu, karena itulah jalanmu. Jika jawabanmu adalah damai, maka percayalah, damai bisa kau temukan bahkan hari ini.
bahkan tanpa menunggu harta datang. Karena damai lahir dari penerimaan, dari rasa cukup, dari keyakinan bahwa setiap langkahmu ada maknanya. Jiwa terpilih tidak pernah sendirian, sahabat. Engkau yang mendengar ini mungkin merasa sendirian, tapi percayalah engkau tidak sendiri. Ada banyak jiwa lain di luar sana yang juga sedang berjuang. Ada banyak jiwa lain yang juga sedang ditempa. Dan saat ini kita semua terhubung. Rasakan energi itu. Rasakan bahwa engkau bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita semua berjalan bersama, meski dengan langkah berbeda. Kita semua sedang kembali ke rumah yang sama. Rumah jiwa, rumah cahaya. Doa penutup sahabat jiwa. Mari kita akhiri perjalanan ini dengan doa dalam sunyi. Semoga kesulitanmu menjadi kekuatan. Semoga keterbatasanmu menjadi kelapangan. Semoga setiap luka yang kau bawa menjadi cahaya yang menerangi langkahmu. Ingatlah selalu, engkau tidak kebetulan singgah di sini. Engkau dipanggil untuk mengingat siapa dirimu. Engkau bukan jiwa yang gagal. Engkau bukan jiwa yang ditinggalkan. Engkau adalah jiwa terpilih yang sedang ditempa agar kelak engkau bisa benar-benar bersinar. Terima kasih sahabat atas dukunganmu. Terima kasih atas langkahmu yang setia menemani. Mari kita terus berjalan bersama, dalam doa, dalam sunyi, dalam cahaya yang tak pernah padam. 8. Pesan yang harus dibawa pulang. Sebelum kita benar-benar menutup, aku ingin kau bawa pulang 3 hal sederhana. Kesulitan finansial bukanlah tanda kegagalan. Itu adalah gerbang pertumbuhan. Uang penting, tapi jiwa lebih penting. Jangan biarkan uang menentukan nilai sejatimu. Jalan pulang selalu ada di dalam dirimu. Cari damai di sana dan kau akan menemukan kelimpahan sejati. Simpanlah 3 hal ini. Bawa ke dalam tidurmu malam ini. Biarkan ia mengendap dalam hatimu. Dan ketika kau bangun besok, ingatlah, engkau bukan sekadar tubuh. Engkau adalah jiwa. Jiwa yang terpilih. Sahabat, perjalanan kita mungkin berhenti di sini. Tapi perjalananmu dengan dirimu sendiri akan terus berjalan. Jangan takut. Jangan menyerah. Teruslah melangkah meski perlahan. Karena cahaya itu selalu ada. Ia tidak pernah padam. Ia selalu menunggu untuk ditemukan kembali di dalam dirimu.